Pemberontakan Ronggolawe adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah Indonesia yang terjadi pada masa awal berdirinya Kerajaan Majapahit. Pemberontakan ini dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Ronggolawe, yang awalnya adalah seorang tokoh setia dalam Kerajaan Majapahit. Berikut adalah rincian lengkap mengenai pemberontakan ini. Latar belakang Ronggolawe. Ronggolawe adalah seorang bangsawan yang berasal dari Kadipaten Tuban, sebuah wilayah yang terletak di pantai utara Jawa Timur. Ia adalah putra dari Adipati Arya Wiraraja, seorang tokoh penting yang membantu Raden Wijaya dalam mendirikan Kerajaan Majapahit. Setelah Majapahit berhasil didirikan pada tahun 1293, Ronggolawe diangkat sebagai Adipati Tuban oleh Raden Wijaya sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya. Penyebab pemberontakan. Pemberontakan Ronggolawe bermula dari ketidakpuasan Ronggolawe terhadap keputusan Raden Wijaya yang mengangkat Nambi sebagai Patih, Perdana Menteri, Majapahit. Menurut Ronggolawe, posisi tersebut lebih layak diberikan kepada dirinya, mengingat kontribusinya yang besar dalam membantu berdirinya Majapahit. Selain itu, Ronggolawe merasa bahwa Nambi tidak memiliki kemampuan dan pengalaman yang cukup untuk menduduki jabatan tersebut. Ketegangan semakin meningkat ketika Ronggolawe merasa diabaikan oleh Raden Wijaya. Ronggolawe akhirnya memutuskan untuk memberontak dengan mengumpulkan pasukan dari Tuban dan beberapa daerah di sekitarnya yang juga merasa tidak puas dengan kepemimpinan Nambi. Pemberontakan Ronggolawe terjadi sekitar tahun 1295. Ronggolawe memimpin pasukan besarnya menuju ibu kota Majapahit di Trowulan. Pemberontakan ini berlangsung sengit dan menimbulkan kekacauan di dalam kerajaan. Raden Wijaya, yang memahami situasi ini, mencoba untuk menenangkan Ronggolawe melalui jalur diplomasi. Ia mengutus tokoh-tokoh penting, termasuk Lembu Sora, seorang panglima dan juga kerabat dekat Ronggolawe, untuk berbicara dan membujuk Ronggolawe agar menghentikan pemberontakannya. Namun, upaya ini gagal karena Ronggolawe merasa bahwa tuntutannya tidak dipenuhi. Pertempuran dan akhir pemberontakan. Ketika diplomasi tidak berhasil, Raden Wijaya akhirnya memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Nambi dan Lembu Sora ditugaskan untuk menghadapi Ronggolawe. Pertempuran besar terjadi di dekat aliran Sungai Tambak Beras. Dalam pertempuran tersebut, Ronggolawe menunjukkan keberanian dan kemampuan militernya. Namun, ia akhirnya tewas di medan perang. Kematian Ronggolawe menandai berakhirnya pemberontakan tersebut. Pasukan yang dipimpin Ronggolawe pun akhirnya tercerai-berai dan kembali ke daerah asal mereka. Dampak pemberontakan. Pemberontakan Ronggolawe memberikan dampak yang signifikan terhadap stabilitas awal Kerajaan Majapahit. Meski berhasil meredam pemberontakan tersebut, Raden Wijaya menyadari bahwa ada ketidakpuasan di antara para bangsawan dan adipati di luar pusat kerajaan. Untuk itu, ia kemudian melakukan langkah-langkah untuk memperkuat persatuan dan kesetiaan di kalangan bangsawan dengan memberikan penghargaan dan kedudukan yang sesuai dengan kontribusi mereka. Selain itu, kematian Ronggolawe juga menjadi pengingat bahwa kekuatan militer bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan konflik di dalam kerajaan. Raden Wijaya semakin memperkuat diplomasi dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan-tantangan internal Majapahit di masa depan. Kesimpulan, pemberontakan Ronggolawe adalah salah satu contoh dari dinamika politik internal di Kerajaan Majapahit pada masa awal pendiriannya. Meskipun pemberontakan ini berakhir dengan kekalahan Ronggolawe, peristiwa ini menunjukkan kompleksitas hubungan antara pusat kekuasaan dan daerah-daerah yang memiliki otonomi kuat. Pemberontakan ini juga memperlihatkan bagaimana ambisi dan ketidakpuasan dapat menjadi pemicu konflik di dalam sebuah kerajaan besar seperti Majapahit.